Halo, selamat datang semua di RC Video. Kali ini kita ada di sesi review. Tapi kita akan buka masker dulu ya, supaya tidak pengap dan supaya lebih jelas suaranya. Baik lagi bersama gue Reno Alexander, cuma di channel RC Video. Kali ini kita ada satu helm yang kemarin sudah pernah kita unboxing dan emang menjadi helm yang cukup viral lah. Nah, kali ini kita akan bongkar sesuai dengan permintaan kalian juga. Kalian kan pasti penasaran dalamannya seperti apa, terus bentuk shellnya, shell itu komposisinya seperti apa, lalu juga divisornya cara nyopot seperti apa, technicalnya gimana. Langsung aja kita masuk ke dalam reviewnya. Yang pertama itu, kalau secara visionnya ya, kita lihat aja nih, ini helm size-nya L atau large ya. Kalau lu melihat secara vision, ini tuh cukup besar. Besar dalam artian jarak antara atas dan bawah ini cukup tinggi. Jadi ketika kalian make, gue pun juga sudah coba pakai dan tadi juga sudah honest review juga di jalan. Lu bisa nonton channel nanti, lu bisa nonton nanti yang versinya honest reviewnya gue pakai jalan-jalan. Ini atas ke bawahnya tuh tinggi banget. Jadi lu nggak ada masalah ketika lagi make terus tiba-tiba kehalang sama atasnya. Enggak, lu masih bisa lihat ke arah dashboard atau speedometer motor lu dengan jelas banget. Kebetulan tadi gue coba pakai motor sport dan itu nggak masalah. Lalu yang pasti kiri kanannya ini sangat luas nih. Lu bisa lihat nih, vision kiri kanannya nih buat gue sangat nyaman, karena kadang ada helm yang nutupin kan kiri kanannya, jadi lu harus begini banget. Kalau ini sih buat gue enggak ya, lu bener-bener bisa lihat kiri kanannya luas sekali. Jadi bener-bener buat gue vision dari helm AJC RPA1N ini sangat ciamik. Berikutnya kita masuk ke sisi untuk airflow-nya. Kalau lu melihat secara sekilas nih, dan gua juga melihat di sini secara sekilas, dia itu punya ada satu untuk airflow-nya di mouth-nya di bagian bawah, terus dua juga ada di sini juga mouth vent-nya. Lalu yang ketiga ada di bagian atas nih. Dia tinggal di slide dan menurut gue slide-nya sangat smooth. Ada yang keempat dan ada yang kelima. Ini semua adalah inlet untuk masuknya airflow. Seharusnya dengan airflow sebanyak ini sih adem ya, seharusnya. Apalagi bentuknya sih kayaknya gede-gede gini lobangannya. Nanti kita coba lihat dari dalam ya, ketika kita buka innernya apakah lubangnya benar-benar kelihatan bolong atau enggak. Nanti bisa kelihatan nih pas kita copot semua innernya. Kemudian untuk exhaustnya atau outletnya ada sepanjang belakang gue ada satu nih di sini. Jadi sepertinya ketika lu masuk dari mouth vent lu bisa langsung ke sini semua nih, supaya langsung keluar juga udaranya, sirkulasinya bagus. Lalu juga ada di sini satu lagi, dua, terus juga ada di sini lagi, tiga, dan terakhir ya di sini. Nggak mungkin dong ada di kiri tapi di kanan nggak ada. Ganjil dong bang. Gitulah, itu kurang lebih untuk si exhaust atau outletnya. Seharusnya cukup adem ya. Untuk fitmentnya sendiri kan lu pasti penasaran dong, sebuah helm utamanya itu lu fitment di kepalanya enak atau enggak. Makanya banyak orang yang memang sengaja datang ke toko khusus untuk fitting supaya ketika lu pakai itu nyaman. Jadi ya itu sedikit tips tricky ya kalau kalian mau beli helm online, kecuali kalian memang sudah yakin, karena size yang kalian sudah ukur sendiri pun kadang suka berbeda dengan aslinya tergantung merek helmnya. Tapi kalau untuk HJC RPA1N ini kita coba aja. Ini kali ini gue pakai balaclava. Wih, copot. Balaclava RC sendiri. Ini yang long neck ya. Prototype aja sih, gue nggak tahu pada suka nggak nih yang long neck kayak gini. Belum dijual. Kita coba bongkar. Ini helm size L, sedangkan gue biasa pakai size M. Cukup gampang loh masuknya, karena ya mungkin size-nya L ya. Dan buat gue helm ini ketika dipakai itu nyaman. Benar-benar masuk semua plus. Tapi gue perlu komparasi sebenarnya sama yang size M. Gue nggak tahu kalau size M seperti apa, tapi yang pasti L ini sudah cukup padat, sudah cukup fit ketika gue pakai. Dan yang pasti helm ini kedap banget. Ketika lu tutup, lu bisa mendengar suaranya bergaung di dalam helm ini.
gaungnya tuh dem gitu loh. Jadi itu menandakan bahwa menurut gue helm ini cukup padat, cukup kedap. Lalu sepertinya ya, untuk size L-nya aja, gue ngerasa di atasnya sudah cukup pas. Ada kemungkinan sizingnya sepertinya antara round oval atau intermediate oval sih. Gue belum nyobain yang M karena yang M-nya ini kan beda shell size ya. Mudah-mudahan nggak perlu upsize, mudah-mudahan. Kita tunggu aja barang realnya nanti di bulan April. Semoga nggak delay lagi. Lalu untuk busa pipi sih buat gue ini cukup pas ya, dengan pipi yang cabi. Tapi sepertinya tidak masalah kalau gue memang bisa ke M. Gue masih ada space ruang untuk pipi gue. Oke nih, menyenangkan. Oh ya, dan pasti helm ini glasses fit ya, wearable glasses. Jadi ketika lu yang berkacamata nggak perlu ragu untuk beli helm ini karena tinggal masukin aja, enak. Kita masuk ke sistem locknya untuk strapnya yang sudah pasti menggunakan sistem double D-ring. Ini sudah pasti karena kan helmnya peruntukannya untuk balapan ya, jadi dia sudah pasti menggunakan double D-ring. Dan dari sisi gue, double D-ring ini rapih sih, enak aja liatnya, kayak elegan. Bahkan dia juga ada si foil ya, orang zaman dulu sebutnya foil atau hologram, dengan berlabelkan FIM yang berarti sudah lolos dari ujinya FIM, sah untuk digunakan di balapan kelas MotoGP ataupun kelas di bawahnya ya, sudah pasti dong ya. Ya dong. Terus juga selain double D-ring ini, karena dia helm untuk race, apalagi udah saat teknologi dengan zaman sekarang ini, helm-helm pasti sudah menggunakan emergency quick release-nya sebelah sini, 2, yang pasti ini digunakan ketika sesuai namanya, ketika emergency atau ketika darurat. Mungkin ada juga yang belum tahu, tapi gue sering banget ngulang tentang ini. Helm ini ketika dipakai sama pengendaranya dan ketika terjadi amit-amit terjadi crash dan ada mengakibatkan cedera tulang leher ataupun tulang belakang, yang pertama kali dicopot adalah strapnya, lalu juga si ininya ditarik semuanya, busa kiri kanan, supaya apa? Supaya kendor, supaya loose si bagian pipinya, jadi nggak ada tekanan atau pressure ke bagian leher ketika helmnya dicopot. Karena ketika lu punya cedera dengan tulang leher ataupun tulang belakang, itu lu sangat-sangat dibutuhkan untuk tetap steady atau apa ya bahasanya ya, lu nggak boleh bergerak deh, harus benar-benar stay gitu loh sampai mendapatkan penanganan yang lebih serius dari rumah sakit. Makanya ketika ada tekanan langsung dari helm ketika dicopot itu akan berbahaya, makanya dibutuhkan emergency release-nya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk bagian strap dan si emergency release-nya. Menarik. Di helm HJC RP1N ini ada nama bahan terbaru dari HJC. Gue nggak tahu terbaru atau enggak, tapi yang pasti setiap pabrikan punya nama bahannya sendiri-sendiri. Jadi shell-nya si HJC ini itu terbuat dari PIM Plus Reinforcement Material. PIM-nya itu apa? PIM-nya itu adalah Premium Integrated Matrix Plus Reinforcement Material. Itu nama panjangnya. Rumit memang. Tapi sepertinya itu bahan tertinggi yang digunakan oleh HJC untuk menggunakan untuk seri race-nya kali ini. Terus juga belum beres nih, masih ada lagi including carbon and carbon glass hybrid fabric. Apakah itu? Logikanya sih menurut gue kurang lebih sama kayak komposit karbon kali ya. Jadi emang ada karbonnya juga, ada serat karbonnya, ada campuran-campuran dari fabric materialnya juga. Itu sih. Helm ini sendiri juga pasti kalian bertanya-tanya ya, ketika gue pakai kok dengan tinggi gue 170, bobot gue 73, kok kelihatannya lebih besar sih dibanding badannya, atau mungkin kelihatannya kok jadi kecil banget. Nah, itu menjawab pertanyaan di mana helm ini mempunyai 4 shell sizes ataupun punya 4 ukuran batoknya. Yang ini helmnya size L dan kebetulan batoknya juga punya ukuran tersendiri. Jadi dia terbagi 4 nih. XXS dan XS satu shell. Lalu juga ada S dan M satu shell, ada L satu shell yang ini, lalu ada XL dan double XL satu shell. Berarti yang ini shellnya beda sendiri nih sama yang M. Itu tadi membuat gue sedikit bingung ya, ketika gue pakai yang M, shellnya lebih kecil, kira-kira nyaman gak ya di kepala gue? Harusnya nyaman sih tetap. Yang berikutnya, helm ini bobotnya buat gue nggak terlalu ringan ya, karena tadi juga sempat kita pegang, kita coba pakai, tapi memang pasti pakai. Menurut gue pembagian distribusinya cukup baik.
Nah, kita ukur aja langsung menggunakan timbangan. Tada. Timbangan ini sudah cukup detail ya harusnya ya, sampai ke gram-graman. Kalau di bukunya sih bobotnya yang size-nya L sih 1500-an. Tapi kalau yang L beneran kita coba aja nih. 1577. Oke, berarti memang tidak bisa dibilang ini adalah helm yang cukup ringan ya, 1577. Tapi memang itu setahu gue adalah standar terbaru dari sertifikasi keamanan yang terbaru. Itu memang harus ada standar minimum bobotnya. Jadi 1500 rasanya udah cukup normal ya untuk helm balap seperti ini, nggak masalah. Karena pembagian bobotnya juga bagus. Jadi lu jangan menyangka dengan bobotnya berat banget, kepala lu, leher lu pegel. Kayaknya enggak sih, menurut gue tetap oke. Nah, berikutnya kita masuk ke beberapa fitur yang dimiliki sama HJC RPA1N ini. Nggak banyak, karena dengan teknologinya dan shell-nya aja menurut gue udah keren banget. Jadi, kalau satu kebutuhan fitur yang menurut kalian sangat penting di era zaman sekarang ini adalah, betul, intercom. Lu pasti pada penasaran kan, bisa nggak sih buat intercom? Jawabannya adalah bisa banget, karena dia ada slotnya. Nanti ketika kita copot busanya, lu akan lihat slotnya, visornya sebesar apa. Lalu yang berikutnya adalah ada extra rear spoiler atau ada aero spoilernya. Wah, ini dia. Terima kasih. Aero spoilernya ini berfungsi untuk menambah tingkat aerodinamika dari helm ini. Rasanya itu berpengaruh banget ketika lu sedang dalam race yang speednya sangat-sangat kenceng lah, kayak 200-an mungkin, hampir sampai 300 seperti di MotoGP, Moto2, atau bahkan Moto3, karena motor-motor ini kenceng banget. Tapi kalau buat hari-hari, ya itu hanya menambahkan tingkat kegantengan helm kalian aja. Sama ketika di foto, itu menambahkan kegantengan banget nih. Dia kurang lebih seperti inilah ketika dipasang. Itu merah-merahnya nanti akan dicopot ya, karena merah-merahnya ini hanyalah double tape. Gitu. Gimana menurut kalian? Dari samping keren nggak? Dan untuk harganya sendiri menurut gua ini cukup manusiawi ya, karena dengan harga yang polosan, range-nya adalah 8 jutaan. Nggak, gua nggak bilang 8 ya, tapi 8 jutaan. Lalu yang motif itu juga sekitar 9 kecil, dan yang motifnya pembalap tuh 9 besar. Lalu ada yang versi limitednya seingat gua antara 10 atau 11-an seingat gua. Nah, tapi dengan harga segitu, lu mendapatkan satu buah anti-fog, lu mendapatkan 5 set tear off, tapi sayangnya tidak seperti yang pendahulunya HJC RPA 10, 11 atau 10 plus, lu nggak mendapatkan extra visornya, lu hanya dapetin visor clear ini. Oh, satu lagi, lu mendapatkan si aero spoilernya, jangan lupa. Itu fitur yang menurut gua cukup lucu lah saat ini. Bahkan kalau merek sebelah pun, merek Jepang, lu harus beli si spoiler itu terpisah. Bahkan mereka nggak pernah punya dapet pin lock, nggak dapet spoiler, nggak dapet visor, tapi lu tetap rela beli. Nah, yang ini kenapa tidak gitu? Lu bisa mendapatkan yang tadi gue sebutkan hanya dengan harga 8 kecil untuk yang warna polos. Mudah-mudahan 8 kecil ya. Kita tunggu aja tanggal dari bulan April. Berikutnya kan kemarin kita udah pernah bahas nih bahwa gue melihat ininya ada serunya. Ternyata setelah kita ulik-ulik kemarin, dia itu ada juga komentar dari teman-teman bahwa ini tuh tidak perlu menggunakan obeng, dan ternyata betul. Hanya perlu mencongkel sedikit nih di bagian ini. Kalau kalian rada kesakitan tangannya, kalian bisa menggunakan alat bantu. Kali ini kita coba alat bantunya adalah obeng min. Dikit aja ya, karena ini plastik sih, jadi takutnya. Nah, congkelnya tuh smooth aja. Jadi tidak melukai sama sekali. Tinggal kalian putar nih, kebalikan arah jarum jam. Jadi dia bersifatnya seperti obeng ya, seperti baut ya, dalamannya kayak gini. Ini satu. Begitu pula yang sebelah kirinya. Sebelah kanannya, oh yang ini lebih gampang, jadi nggak perlu obeng. Tinggal kalian putar aja nih, sekebalikan jarum jam untuk membukanya. Oke, kalau ini sudah beres kebuka, ya sudah, tinggal kita copot aja. Semudah itu guys. Memang tidak quick release, tapi yang pasti ini berfungsinya lebih baik dibandingin yang quick release ketika di dunia balap. Karena beberapa kali terlihat juga di dunia balap lu lagi ada terjadi crash dan visor helmnya kebuka. Dan kali ini sepertinya FIM mengembangkan teknologinya supaya menggunakan si screw ini.
Nice ya. Nggak sulit kok, paling cuma semenit bukanya. Kemudian selain si visor yang kita lepas, kita juga akan buka si bagian busanya. Kita akan coba ulik bagian dalamnya ya. Oke, kita buka dulu double D-ringnya. Oke, dia menggunakan sistemnya kancing juga, sama seperti HJC sebelumnya ya. Kancing ini tinggal kita copot aja karena dia menggunakan sistemnya sangkutan. Jangan lupa ya, bukannya yang depan dulu baru yang belakang. Tapi kalau mau masukinnya kebalik, jadi masukin yang belakang dulu supaya nyeklek, baru yang depan ini ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat dengan jelas nih seberapa besar lubang intercomnya. Ini hampir semua merek intercom seharusnya bisa masuk. Oke. Kita coba buka juga ya yang sebelah kirinya. Sangat mudah sih membuka visor, membuka busa helm HJC ini sangat mudah. Jangan lupa buka yang depan dulu, baru yang belakang ditarik. Kalian bisa lihat di bagian sini ada 3 titik yang kancing yang harus dibuka. Mudah, so easy. Lalu tinggal yang bagian crown padnya. Seperti biasa pasti kuncinya di sini 1, kuncinya di sini juga 2. Lalu kita tarik aja bagian depannya. Sangat mudah juga. Sama seperti di chick pad, crown padnya juga menggunakan kancing bagian kiri kanan, di depan dan di belakang. Simple. Dan sekarang kita bisa lihat nih di bagian dalamnya, apakah benar ada airflow-nya, bolongan dari IPS-nya ternyata benar. Jadi IPS ini sengaja dibolongin juga, yang pasti ya untuk airflow-nya. Ada 1, 2, depan ada 3 titik. Oh, bahkan ada 5 titik di depannya. Kelihatan nggak sih? 5 titik. Lalu yang belakangnya ada 2 titik untuk exhaust-nya. Lalu juga bagian lihat di bagian chin-nya ada bolongannya nih untuk exhaust-nya, untuk inlet-nya. Sangat-sangat menarik. Dan yang pasti si chin curtain ini dari tadi gue mencoba tapi sepertinya nggak bisa dicabut sih, sepertinya dia paten. Tapi akan ada tambahan ekstra chin guard nih di dalam kotaknya. Nah, ini semua udah dibongkar. Tadi kita juga sudah bahas dari bahan shellnya, kita juga sudah bahas dari visionnya, dari jumlah airflow-nya, lalu juga dari cara copot busanya, barang-barang yang kita dapat di dalamnya. Rasanya semuanya itu menurut gue pribadi worth to buy karena nyaman aja. Gue suka helm, buat gue yang pertama adalah nyaman atau enggaknya. Buat opini gue pribadi, helm ini nyaman dipakai dan harga itu kan relatif ya. Tapi kalau dengan harga 8 jutaan untuk yang warna polos, buat gue juga masih menarik, sangat menarik karena dapatnya banyak. Tapi kalau dapatnya sedikit, tetap menarik juga sih karena helm ini nyaman. Intinya itu buat gue nggak suka helm yang bentuknya keren, dilihatnya bagus, tapi ketika dipakai nggak nyaman. Kesimpulannya, helm ini oke. Worth to buy banget. Mudah-mudahan ini kalian pengen helm ini juga bisa dapetin di bulan April. Ada juga motif-motif yang lain. Warnanya ada yang putih polos, ada yang black matte, ada yang motifnya Kamis ya atau apa ya? Aku masih lupa deh. Senin ya? Oh sorry, Senin bukan Kamis. Motifnya Senin, juga ada motif-motif warna lain. Lalu juga ada motif pembalap seperti Pol Espargaro, Albert Arenas, dan akan ada satu yang paling canggihnya limited edition itu adalah serinya Red Bull. Red Bull ini pertama kali ngeluarin helm, motifnya ya, pertama kali ngeluarin motif Red Bull di helm HJC ini. Sebelumnya nggak pernah. Jadi kalau lihat ada motif Red Bull di helm lain, itu kemungkinan besar repaint. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan di reviewnya HJC RPA1N ini. Terima kasih banyak buat HJC Indonesia udah meminjamkan kita, RC Moto Garage, sebagai reviewer helm HJC RPA1N pertama di Indonesia. Mudah-mudahan laku keras. Terima kasih udah menonton. Gua Renal Skander. Sampai berjumpa di RC video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Oh, gemak lu men. Sama kayak kalau pakai helm ini.